Iya, baik. Oke, masih tunggu penguji dulu ya. Siap, Bu, siap. Oh, siap. Baik, mohon izin saya lanjutkan, Pak Penguji. Siap. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Hendra, dan Ibu Adiatma. Makasih Bu atas kehadirannya. Ya Bu. Iya, dan saudara kita, adik kita, Dr. Iksan Nur. Ya, Sehat, Bu. Dok? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, baik. Kalau sehat, kalau sehat itu kita mau suntik saja. Biasanya dokter tidak boleh sakit soalnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut saja yang kami banggakan Dr. Iksan, silakan diberikan waktu untuk memaparkan hasil aktualisasinya. Waktu dan tempat disilakan. Baik, Bu, terima kasih. Mohon izin share screen, Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Iksan Nur, peserta Latsar CPNS Kabupaten Toja Una, Angkatan 24 dari kelompok 2. Saya berasal dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Toja Una dengan unit kerja Puskesmas Dataran Bulan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penerapan Pelayanan Kegawat Daruratan di Puskesmas Dataran Bulan dengan Ibu Coach saya, Ibu Agustina SHMSI, dan Ibu mentor saya, Ibu Adiatma S. Kandupi, Sarjana Keperawatan, serta Bapak Penguji Pak Rahmat Gunawan, SPMSI. Untuk core isunya seperti yang telah dipresentasikan sebelumnya, di sini isu utama yang saya angkat adalah belum maksimalnya penerapan pelayanan kegawat daruratan di Puskesmas Dataran Bulan. Kemudian dari core isu ini saya mengambil gagasan pemecahan isunya optimalisasi penerapan pelayanan kegawat daruratan di Puskesmas Dataran Bulan, di mana analisis dampak isunya adalah belum maksimalnya penerapan pelayanan kegawat daruratan terhadap pasien dengan kasus gawat darurat yang pada akhirnya dapat menyebabkan terhambatnya pelayanan kegawat daruratan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun kegiatan aktualisasi yang telah saya rencanakan dan telah dilaksanakan itu terdiri atas 6 kegiatan. Kegiatan pertama yakni melakukan konsultasi dan koordinasi terkait kegiatan aktualisasi. Ini kalau dikaitkan dengan kedudukan dan peran sebagai ASN, dia terkait dengan Whole of Government atau WOG, yang mana di sini pada kegiatan ini terjalin koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan bersama. Dalam hal ini kolaborasi dengan penanggung jawab UGD ataupun koordinasi dengan pimpinan. Untuk tahapan kegiatannya di sini ada 2. Dan tetap dilakukan penerapan nilai-nilai dasar ASN. Di sini pada kegiatan ini seluruh nilai dasar ASN diterapkan. Kemudian terkait analisis dampak nilainya, jika nilai ASN tidak diterapkan, maka pimpinan dan penanggung jawab UGD tidak mengetahui seluruh kegiatan aktualisasi yang dilakukan, sehingga tidak dapat memberikan masukan ataupun perbaikan ataupun berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk outputnya di sini saya lampirkan ada 2 dari kedua kegiatan ini sudah terlaksana dengan output akhir yaitu berupa lembar persetujuan dari pimpinan saya serta berupa berita acara atau notulensi hasil koordinasi dengan penanggung jawab UGD. Untuk kegiatan kedua melaksanakan kegiatan knowledge sharing terkait kegawat daruratan. Di sini dikaitkan dengan agenda 3, dia ada 2. Yang pertama, whole of government, berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan di UGD untuk pencapaian tujuan kegiatan yang baik dan berkualitas, serta manajemen ASN, di mana pada kegiatan ini saya selaku penulis merupakan pelaksana kegiatan, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan SDM yang lebih unggul dan pegawai yang profesional.
Kemudian tahapan kegiatannya ada 6. Juga penerapan nilai dasar ASN juga di sini seluruhnya diterapkan. Kemudian analisis dampak nilainya, jika nilai ASN tidak diterapkan, maka tidak akan maksimal kegiatan knowledge sharing yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengetahuan tentang kegawat daruratan itu sendiri tidak dapat mengalami peningkatan. Untuk outputnya di sini seluruh kegiatan telah dilakukan, mulai dari persiapan materi, persiapan soal pretest, sampai penyampaian materi hingga pelaksanaan post-test. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu penyusunan SOP dan buku pedoman pelayanan tentang kegawat daruratan. Di sini jika dikaitkan dengan agenda 3, dia ada 2 juga, yaitu Whole of Government dan Manajemen ASN. Whole of Government karena adanya kerjasama dan kolaborasi dengan penanggung jawab UGD maupun pimpinan, serta Manajemen ASN, di mana saya sebagai pelaksana kegiatan, dan melalui kegiatan ini diharapkan SOP dan buku pedoman yang telah disusun diharapkan bisa meningkatkan juga SDM yang unggul dan pegawai yang profesional. Kemudian tahapan kegiatannya di sini ada 2, dengan penerapan nilai ASN juga seperti yang sudah saya jabarkan di sini. Kemudian analisis dampak nilainya, jika nilai ASN tidak diterapkan maka tidak akan tersedia SOP maupun buku pedoman pelayanan untuk peningkatan pelayanan kegawat daruratan, serta tindak lanjut ke depannya melalui kerjasama dengan pimpinan dan penanggung jawab UGD. Untuk outputnya, di sini mulai dari persiapan materi, penyampaian hasil, kemudian output akhir berupa SOP dan buku pedoman yang telah disusun. Kemudian kegiatan 4, membuat media informasi terkait triase dan kegawat daruratan. Di sini dikaitkan dengan kedudukan dan peran ASN atau agenda 3 itu ada 2, yaitu pelayanan publik, yang mana kegiatan ini terkait dengan peningkatan pelayanan kegawat daruratan itu sendiri kepada masyarakat. Kemudian manajemen ASN, di mana di sini sebagai perencana dan pelaksana kegiatan, juga untuk peningkatan SDM. Kemudian tahapan kegiatannya ada 2, dengan nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu etika publik dan komitmen mutu. Serta analisis dampak nilainya, bila nilai ASN tidak diterapkan, maka tidak akan tersedia media informasi terkait kegawat daruratan dan triase bagi tenaga kesehatan maupun pasien dan keluarga pasien dalam rangka peningkatan pelayanan kegawat daruratan. Di sini untuk outputnya, ini adalah poster untuk kegawat daruratan dan triase, serta ini proses pemasangannya, mulai dari yang belum terpasang poster sampai setelah terpasang. Kemudian kegiatan 5, melakukan penerapan triase di UGD. Di sini terkait dengan agenda 3, yaitu pelayanan publik, di mana kegiatan ini meningkatkan pelayanan kegawat daruratan kepada masyarakat melalui penerapan triase. Tahapan kegiatannya ada 3, dengan penerapan 5 nilai dasar ASN, dengan analisis dampak nilai. Jika nilai ASN tidak diterapkan, maka tidak akan tersedia status triase UGD yang memudahkan pelayanan kegawat daruratan, serta tidak adanya jalur triase yang berperan. Jadi jalur triase ini berperan untuk penentuan prioritas pasien yang mana yang harus ditangani pertama atau yang harus ditangani terlebih dahulu. Ini untuk outputnya, ini adalah format baku status triase yang telah disusun dan dicetak. Kemudian ini adalah proses pembuatan jalur triasenya. Bisa dilihat di sini dari sebelum dipasang dan setelah terpasang jalur triase. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi, di mana keterkaitan dengan agenda 3 ini adalah WOG, berupa koordinasi dengan tenaga kesehatan serta pelaporan hasil evaluasi yang merupakan penerapan WOG. Tahapan kegiatannya ada 4, dengan nilai ASN ada 4 di sini. Kemudian analisis dampak nilainya, bila tidak diterapkan nilai ASN, maka penulis tidak bisa mendapatkan masukan terkait kegiatan yang telah dilakukan, serta pimpinan atau mentor tidak mendapatkan pelaporan evaluasi untuk perbaikan pelayanan ke depan. Ini untuk outputnya, mulai dari lembar evaluasi, pembagian lembar evaluasi, ini lembar evaluasi yang telah terisi, sampai rekapan evaluasi yang telah terisi oleh tenaga kesehatan, dan penyampaian kepada mentor atau pimpinan. Dari kegiatan aktualisasi ini, saya menyimpulkan bahwa kegiatan aktualisasi ini sangat berguna, terutama dalam mempraktekkan nilai-nilai dasar ASN, serta dalam peningkatan sikap dan profesionalitas ASN.
Kemudian kegiatan aktualisasi ini juga bermanfaat, terutama dalam upaya peningkatan pelayanan kegawat daruratan, serta yang terakhir seluruh kegiatan beserta tahapannya dapat terlaksana. Ini terutama terkait terdapat adanya bantuan dari pihak-pihak terkait, terutama termasuk daripada pimpinan dan mentor yang telah banyak membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya. Kemudian rencana tindak lanjutnya melaksanakan kegiatan seperti knowledge sharing yang secara rutin, baik terkait kegawat daruratan ataupun terkait bidang ilmu lainnya yang dapat meningkatkan ilmu ataupun keterampilan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, melakukan habituasi penerapan pelayanan kegawat daruratan berdasarkan pedoman yang telah disusun, sehingga dapat meningkatkan pelayanan. Kemudian yang terakhir, tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan yang dilakukan ke depannya. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Iksan Nur atas pemaparannya. Silahkan stop share. Baik, Bu. Ya. Kita langsung saja ke Ibu Mentor. Silakan Ibu Mentor dengan 6 kegiatan yang menurut saya ini luar biasa, ya. Nah, bagaimana penguatan saya sebagai coach menganggap bahwa ini luar biasa, dan bagaimana pengamatan Ibu Mentor dalam hal yang dalam hal ini langsung melihat keadaan atau penerapannya di puskesmas yang Ibu pimpin. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Iksan atas kegiatannya ini. Kami bisa melaksanakan seperti SOP yang telah disusun. Kami sudah bisa menerapkan di puskesmas dengan jalur triase. Kita bisa memilih mana pasien yang harus didahulukan untuk ditangani, serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya. Semoga ke depannya dengan adanya kegiatan aktualisasi ini, kita bisa untuk tim puskesmas bisa melanjutkan yang sudah Dr. Iksan berikan yang kemarin. Kita juga bisa merefresh kembali pengetahuan yang sudah ada dari kegiatan aktualisasi kemarin. Ya, terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Mentor atas penguatannya. Dan kita langsung ke Bapak penguji, waktu dan tempat, Pak. Silakan, ada 2 narasumber yang bisa dijadikan sumber informasi untuk memberikan penguatan di dalam aktualisasinya Iksan Nur. Silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Coach atas waktunya. Kepada Bu Mentor yang saya hormati, terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Pak. Hadir pada hari ini. Dr. Iksan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak Dokter ya. Dari sebulan kemarin, dan alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Ya, saya pikir ini menarik seperti yang dikatakan Ibu Coach tadi, ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena bagaimana cara mengoptimalisasi penerapan pelayanan di kegawat daruratan itu. Jadi ini penting yang akan dilakukan oleh Pak Dokter selaku dokter yang ada di puskesmas tersebut agar terlaksananya pelayanan yang baik, dan pelayanan ini betul-betul sangat diharapkan pada masyarakat untuk bisa masuk di dalam puskesmas tersebut. Saya kira memang ini merupakan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Dari rancangan kemarin saya sudah berpikir optimis kalau Pak Dokter mampu menyelesaikan ini dalam waktu sebulan, karena langkah-langkahnya sudah tepat sekali, dan ini korelasinya dengan Pak Dokter, tugas dan fungsi Pak Dokter sendiri, sehingga memang kalau kita melihat pada gambar-gambar yang saya lihat pada hari ini tentang bagaimana buku SOP yang sudah tercetak, ya, saya pikir Pak Dokter sudah menerapkan suatu SOP yang memang harus standar ya, Pak Dokter ya, yang diterapkan di puskesmas. Itu sudah memang buku SOP yang standar pelayanan ya. Iya Pak, ada standarnya Pak. Iya, ya, siap. Kemudian juga
poster-poster yang ditempel di dinding ini. Nah, ini memang hampir semua dinding kayaknya saya lihat ada semua posternya. Nah, ini memang ini cetak sendiri ini atau gimana ini? Mohon izin Pak, saya cetak sendiri Pak. Ada 3 poster, 2 terkait kegawat daruratan, Ya. 1 poster triase Pak. Saya cetak sendiri Pak. Ya. Kemudian ada jalur-jalurnya juga yang di gambar itu sudah diterapkan ya sekarang, sudah maksudnya sudah prosedur SOP Jalan, yang Pak. dibuat oleh Pak Dokter sudah jalan. Sudah Pak, sudah jalan. Jadi setiap ada pasien sekarang sudah ditangani sesuai jalurnya Pak. Misalnya dia di hijau, kemudian sudah ada juga itu status triasenya. Jadi memudahkan tenaga kesehatan. Dia bisa tentukan berdasarkan pemeriksaan dia masuk di jalur mana, di hijau kah atau di kuning atau di merah Pak. Kalau boleh tahu luasan ruangan untuk pelayanan kedaruratan itu cukup luas ya di puskesmas? Ukurannya itu sekitar 10 kali 10 mungkin Pak. Tidak terlalu besar juga Pak. Artinya itu memaksimalkan tentang jalur tadi. Iya Pak, karena ruangannya tidak terlalu besar, jadi jalurnya harus jelas supaya dari yang kecil itu bisa dimaksimalkan Pak. Ya, itu maksud saya, agar pemanfaatan jalur itu dengan ruangan seperti itu tertib untuk melaksanakan kegiatan di puskesmas itu. Ya kan? Seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik semuanya ya. Kalau post pretest yang dilakukan untuk kegiatan peserta itu bagaimana hasil evaluasinya pretestnya? Oh iya Pak, saya lampirkan Pak di lampiran kegiatan. Jadi untuk nilai pretest dan post testnya itu semua mengalami peningkatan Pak. Jadi pada saat pretest jika dibandingkan dengan post test semua peserta yang mengikuti semua meningkat pengetahuannya Pak. Setelah pemaparan materi Pak. Ya, cukup saya kira mungkin terbaik ya bagi saya, karena saya yakin karena coachnya memang betul-betul memberikan ilmu yang super untuk Pak Dokter sendiri. Itu jarang kalau coach memberikan sesuatu bimbingan yang sangat super itu. Jadi makanya saya pikir ini sempurna bagi saya. Untuk penulisan juga sudah terkandung dalamnya dari aneka, kemudian kegiatan yang agenda 3 sudah saya baca, ya itu tepat sekali, sehingga korelasinya dengan kegiatan laporan aktualisasi ini sehingga betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Kemudian saya terima kasih juga kepada Ibu Mentor sudah memberikan motivasi dan bimbingan terhadap Pak Dr. Iksan. Kiranya tanpa mentor juga saya yakin Pak Dr. Iksan tidak akan mampu berbuat maksimal. Jadi terima kasih kerjasamanya Pak Dr. Iksan dan Ibu Mentor. Saya akhiri mungkin kepada Pak Iksan, Bu Mentor, terima kasih banyak. Ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Coach. Kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Penguji. Jadi memang apa saya katakan Pak Penguji bukan saya ambilkan ya, tidak. Ini tempatnya Pak Iksan ini di atas bulan. Kalau kita mau metik bulan itu naik di tempat tugasnya ini. Jadi kenapa saya kasih apresiasi, karena aktifnya melaporkan aktualisasinya itu, dan di sana itu tidak ada jaringan. Jadi setiap kegiatannya itu dilaporkan. Jadi itu yang saya berikan apresiasi Pak Penguji. Luar biasa. Ini adalah memang kita harapkan sih sebenarnya orang cerdas dan orang yang mau bekerja. Itu dulu. Ada orang pintar tapi tidak mau bekerja. Nah, Pak Iksan memiliki dua-duanya. Mudah-mudahan nanti tinggal Ibu Mentor bagaimana memanfaatkan tenaga-tenaga yang seperti ini. Ya tentu kita berharap bahwa dataran bulan itu bukan menjadi daerah transmigrasi lagi, tetapi Ibu sudah menjadi pusat daripada kedatangan Dr. Iksan nanti bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk daerah-daerah terpencil. Baik, terima kasih Pak Penguji, terima kasih Ibu Mentor. Saya
sekali lagi ucapkan terima kasih Iksan, Pak Iksan, Dokter Iksan atas usahanya. Mudah-mudahan ini semua langkah awal kita memasuki dunia PNS, kita tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN karena itulah modal kita. Sekarang banyak PNS yang melaksanakan tugasnya, tapi penerapan nilai-nilai itu yang kadang tidak diterapkan. Mudah-mudahan Anda sampai memulai karir sampai pensiun tidak meninggalkan hal itu, karena itu menjadi sebuah kewajiban kita. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk bapak-bapak Bapak Ibu yang telah memberikan arahan untuk kita semua. Saya nyatakan Dr. Iksan telah selesai memaparkan aktualisasinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Siap. Ya, terima kasih Ibu Agus. Ya. Untuk Ibu mentor sama Pak Iksan boleh meninggalkan ruangan. Baik, Ya, Pak. terima Oke, kasih. terima kasih.